Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Kata-kata mutiara yang dikeluarkan oleh Oda Sensei pada Ma One Piece chapter 1037 memang membuat pala atas dan bawah cenat-cenut. Pasalnya, Ma One Piece akan rehat selama 1 minggu penuh, di mana Ma One Piece chapter 1038 akan rilis secara resmi pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022. Sedangkan versi bajak lautnya sudah rilis pada hari Kamis, dan seencerit Soap Ealer-nya sudah dapat kita nikmati pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022. Pasti banyak nakama opler yang ingin berkata kasar, karena sudah 3 chapter Ma One Piece yang rilis tiap 2 minggu sekali. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ingin menjelaskan sedikit mengenai sistem libur dari Oda Sensei. Kata-kata mutiara dari Oda Sensei akan keluar setelah 3 chapter Ma One Piece dirilis, di mana sebelum chapter 1037, kata-kata mutiara Oda muncul di Ma One Piece chapter 1034. Nah, sedangkan libur yang terjadi di antara Ma One Piece chapter 1035, 1036, dan 1037 merupakan libur dari pihak majalah Weekly Shonen Jump. Sehingga, tak hanya Ma One Piece yang libur, namun seluruh manga besutan Shueisha juga libur. Ma One Piece chapter 1037 kemarin diakhiri dengan munculnya sosok Zunisa. Jika dilihat dari sudut pandang pembaca, dapat disimpulkan jika Zunisa saat ini berada tepat di belakang armada kapal perang milik pemerintah dunia. Pasti banyak yang bertanya, apakah Zunisa baru saja tiba di Wano Kuni, atau dia sudah mangkal di Wano Kuni sejak lama? Zunisa sudah berada di perairan Wano Kuni sejak awal perang Onigashima terjadi. Hal ini dapat dibuktikan jika kita membaca kembali Ma One Piece chapter 984. Marco berkata jika dirinya melihat ada bayangan aneh saat dia terbang menuju Onigashima. Mungkin banyak yang berpikir jika itu bayangan dari Perospero. Namun jika kalian pikirkan kembali, Perorin dan adik-adiknya dijatuhkan oleh Marco di pintu masuk air terjun Pulau Wano Kuni. Lalu Marco terbang bersama Izo dan Nekomamushi. Secara logika, tidak mungkin bayangan itu milik Perorin, karena dia berada di belakang Marco. Sedangkan Marco melihat bayangan aneh tersebut saat terbang menuju Onigashima, sehingga sudah dapat dipastikan jika bayangan itu adalah bayangan dari Zunisa. Apakah Zunisa akan membantu Momonosuke dalam mengantisipasi agar Onigashima tidak jatuh ke bawah? Jika kita lihat lebih seksama, ukuran Zunisa sepertinya sama dengan Pulau Wano Kuni. Jadi agak tidak mungkin jika Zunisa dapat meraih Onigashima yang saat ini berada di tengah-tengah Pulau Wano. Terkecuali jika Momonosuke dapat menarik Onigashima hingga ke pinggiran Pulau Wano. Zunisa dapat menggunakan belalainya untuk menangkap Onigashima nanti. Namun terdapat satu hal lagi yang semakin menambahkan efek dakdikdukser pada perang Wano Kuni saat ini. Pada Ma One Piece chapter 1037 kemarin, mata Kaido tampak berubah warna menjadi putih setelah terkena tendangan dari Luffy tepat di perutnya. Apakah Kaido saat ini tengah kehilangan kesadarannya? Apakah itu artinya awan panas milik Kaido akan menghilang dan pastinya akan menimbulkan kepanikan karena Onigashima pasti akan jatuh bebas? Apakah Shin mengenai Zunisa akan dilanjutkan pada Ma One Piece chapter 1038 mendatang? Sepertinya belum, karena Oda sering sekali melakukan troll pada para pembacanya. Seperti halnya pada Ma One Piece chapter 1032, kemunculan Hiyori di akhir panel pada chapter tersebut tidak Oda lanjutkan lagi pada Ma One Piece chapter 1033. Dan sepertinya hal ini juga akan terjadi pada Zunisa, di mana Oda akan berfokus pada kejadian lain yang sedang berlangsung di perang Onigashima saat ini. Pertarungan antara Luffy dan Kaido sepertinya akan mendapatkan jatah Isoma. Dan Shin pada Ma One Piece chapter 1038 nantinya akan berfokus pada pertarungan Kid dan Law melawan Yonko Overbohai Big Mom. Saat ini Big Mom sudah bertarung dengan serius dalam menghadapi Law serta Kid. Bahkan dia rela memakan jiwanya sendiri untuk menjadikannya lebih kuat. Sebaliknya, Law dan Kid juga sudah bertarung mati-matian melawan Big Mom. Sampai mereka berdua mengeluarkan salah satu kartu asnya, yaitu Awakening dari buah iblis mereka masing-masing. Namun hal tersebut pun belum mampu untuk mengalahkan Big Mom. Apakah Kid dan Law mampu untuk mengalahkan Big Mom? Seperti yang kita ketahui, cara untuk setidaknya dapat mengimbangi seekor Yonko yaitu dengan menggunakan Advance Haki Raja atau memiliki armamen daki yang membagongkan seperti milik Monkey D. Garp.
Tapi sayangnya baik Law dan Kid, haki mereka berdua belum sampai pada level tersebut. Apalagi saat ini Big Mom masih belum melapisi serangannya dengan haki raja miliknya. Jika Big Mom sudah memakainya, wassalam sudah. Untuk mengalahkan Big Mom, Kid dan Law membutuhkan buff, entah itu dengan kekuatan flashback atau anugerah dari Oda Sensei. Jika kita melihat pola yang diberikan oleh Oda di perang Onigashima saat ini, pasti sang karakter harus berada dalam kondisi hampir mati terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan buff tersebut. Kita ambil contoh pertarungan yang terjadi pada Sanji, Zoro, dan Luffy. Sanji mendapatkan buff merah setelah dia hampir mati saat melawan Queen. Tepatnya setelah Sanji diremas oleh leher Queen hingga tulang miliknya rusak semua. Dan setelah itu, lehernya dibacok oleh Queen. Namun malah golok Queen yang patah. Di mana ternyata tubuh modifikasi milik keluarga Germonnya tak sengaja aktif setelah Sanji menggunakan red suit-nya. Kemudian, Zoro mendapatkan buff ungu melalui flashback-nya dengan Kozaburo, sehingga dia berhasil membangkitkan advance haki rajanya, di mana sebelumnya nyawa Zoro sangat terancam karena armamen dakinya terus-menerus diserap oleh pedang Enma. Begitu juga dengan Luffy, dia berhasil menguasai advance haki raja setelah dia terkena serangan Ragnarok milik Kaido, tepat di bagian Johnny kecilnya yang dapat merusak masa depannya kelak. Sepertinya scene hampir mati akan terjadi juga pada Law dan Kid, di mana serangan yang paling pas yaitu Big Mom mengeluarkan teknik yang dialiri dengan haki raja miliknya. Di saat Kid dan Law tak berdaya, disitulah kekuatan flashback pun terjadi. Sebenarnya baik Kid ataupun Law memiliki potensi untuk mengalahkan Big Mom. Kid dikonfirmasi memiliki haki raja, sehingga kita hanya harus menunggu keajaiban agar dia mampu menggunakan advance haki raja. Sedangkan Law sendiri telah memiliki teknik awakening yang sangat mengerikan, yaitu dia mampu melukai tubuh musuh dari dalam, di mana konsepnya sama dengan advance Ryuo yang dipelajari Luffy di penjara Udon. Sehingga cara yang pas untuk mengalahkan Big Mom yaitu dengan kombinasi serangan Kid dan Law yang sudah mendapatkan buff, di mana Kid harus menyerang Big Mom dengan serangan yang dilapisi dengan haki raja agar Big Mom terluka. Lalu, Law akan menggunakan awakening-nya untuk menghancurkan tubuh Big Mom dari dalam. Selain pertarungan antara Kid dan Law melawan Big Mom, sepertinya One Piece Chapter 1038 mendatang juga akan memperlihatkan kembali pertarungan antara dua ninja burik, yaitu Raizo dan Fukurokuju. Pertarungan untuk menentukan siapakah yang berhak menyandang gelar Hokage selanjutnya ini memang seharusnya segera diselesaikan oleh Oda Sensei. Selain itu, balada kisah cinta antara Shogun Pakboy Orochi dengan Komurasaki juga akan dilanjutkan. Sepertinya Komurasaki akan membuka identitas aslinya saat kedatangan Denjiro. Pasalnya Denjiro sudah lama tak dimunculkan oleh Oda Sensei. Bahkan Oda tak menjelaskan kemana sebenarnya arah dan tujuan dari sosok Denjiro ini. Kematian Orochi di tangan Denjiro dan Hiyori pasti akan menjadi momen pembalasan dendam yang sangat epik bagi klan Kozuki dan para pengikut setia Kozuki Oden. Yos nakama, itulah video prediksi untuk One Piece Chapter 1038. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.